Perkenalkan, nama saya Gina Zara dari kelas 12 MIPA 4. Halo teman-teman, aku Nadia Sabta Salsabila dari kelas 12 MIPA 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Tulurasana dari kelas 12 IPA 4. Halo teman-teman, nama saya Titik Widya Andriani dari kelas 12 MIPA 4. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Penemu sinar UV. Sinar UV atau kita sebut juga dengan ultraviolet yang kita kenal sekarang ini telah ditemukan pada tahun 1801 oleh Johann Wilhelm Ritter, yaitu setelah 1 tahun Sir Frederick William Herschel menemukan sinar inframerah. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih dari mana sumber sinar UV? Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar UV dari reaksi matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan untuk menghasilkan vitamin D. Lalu selanjutnya ada 3 jenis sinar ultraviolet. Yang pertama, ada sinar UVA. Sinar UVA adalah sinar UV yang paling banyak masuk ke bumi dengan persentase hingga 95%. Disebutkan sinar UV yang paling kuat karena sinar UVA mampu menembus kaca dan awan. Sinar UVA akan tetap ada walaupun saat cuaca sedang mendung, bahkan saat hujan sekalipun. Jadi jangan lupa tetap memakai sunscreen ya teman-teman. Yang kedua ada sinar UVB. Sinar UVB adalah kebalikan dari sinar UVA. Sinar UVB ini tidak dapat menembus awan ataupun kaca, tapi jika terkena kulit, UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Hati-hati ya teman-teman. Yang ketiga ada UVC. Sinar UVC adalah paling berbahaya di antara jenis yang lainnya, tetapi sinar ini tidak mampu menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak dapat masuk ke bumi. Tapi sinar UVC adalah sinar yang paling ampuh untuk membunuh kuman dan bakteri. Berikut manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. Yang keempat, mensterilkan ruang operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan. Kelima, memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Yang pertama, pada manusia, radiasi UVB yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam, serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Yang kedua, jika terjadi pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat, bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang ketiga, jika terjadi pada lubang ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan berubah menjadi molekul DNA. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, dapat memicu kanker kulit. Hal ini terjadi pada makhluk hidup lainnya.